Masya Allah. Ustad. Ustad. Sini saja sini. Tolong rekam. Kesana teman. Nabi langsung bertanya, wahai orang-orang Yahudi, kenapa demikian? Apa alasannya kamu ini bisa melaksanakan ibadah puasa? Lantang orang-orang Yahudi mengatakan, inna hadzal yauma azharullahu fi Musa wa bani dapat susu. Alhamdulillah. Ngerti benar panitia. Bapak memang dapat ya. Maaf ya, ini mah rezeki Ustaz. Alhamdulillah. Ya Allah. Menawar berkah tukang muazin, amin ya rabbal alamin. Bu cari mantu kayak begitu bu, ajannya pas. Mudah-mudahan ibu dapat mantu soleh, amin. Ibu nyari mantu jangan di Citayam Fashion Week, kangen. Lagi viral ya. Saya emang nggak nonton, cuma menawari kenal si JJ, si Bong. Kan si JJ lagi dekat sama si Roy. Sekarang pindah semua bohong Pak. Si kurmanya marah, gimana kurmanya merasa disaingi, akhirnya diputuskan oleh pemerintah. Ambil itu. Anies Baswedan ditutup Citayam. Amin ya Allah. Nggak nonton sama cuma ada dong. Bapak Ibu kembali ke benang merah. Ketika itu mereka mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya hari ini adalah hari di mana Allah memenangkan kami punya Nabi Musa beserta kaum Bani Israel ala qaumi Fir'aun dari kejaran raja zalim yakni bernama Fir'aun dan bala tentara. Kami selamat, maka kami lakukan fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kata orang Yahudi, ini rasa bentuk terima kasih kami kepada Allah melalui perantara Nabi Musa. Kami diselamatkan dari kejaran bala tentara Fir'aun. Makanya mereka pada Kamu di situ ya? puas. Lantas Nabi tidak mau kalah Bapak Ibu. Beliau mengatakan nahnu aula bi Musa minkum. Emang Yahudi, kalau begitu saya lebih berhak bersama umat saya mengikuti jejak Nabi Musa alaihi salam minkum daripada kamu. Maka saat itu Nabi katakan fa'amara bisawmi, perintahkan kepada sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura, tepatnya tanggal 10. Nah, untuk membedakan Bapak Ibu puasa kita dengan orang Yahudi, diambil puasa sebelum tanggal 10, yakni dikenal dengan puasa Tasyura. Di Bapak yang pengen puasa tanggal 9 mantep, di cropping tanggal 10. Tak sibuk tanggal 9 pakai kondangan, waduh suara Bapak tanggal 10 aja lumayan. Kamu sini aja. Kira-kira di puasanya Bapak di dalam aja boleh. Insya Bu, puasa dulu. Tak doani uli gamis. Puasa Bu ya. Nanti berkah hidupnya. Amin ya rabbal. Nah, kemudian Bapak Ibu kita diajak tafakur oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan berkaitan dengan Muharram yang mesti ditata, kata beliau, ibadah ada dua. Yang pertama ada ibadah zahir, sholat, puasa, zakat, haji. Ada juga ibadah namanya qalbu, yakni berkaitan tidak nampak, tidak kasat mata. Apa bentuknya ibadah qalbu? Kal iman, seperti iman. Ini kadang-kadang udah ngaji rajin sholat, waduh datang satu surah sibuk. Bu, keris Bapak dikeris, ambil kerisnya, disiram itu Pak, disebor pakai kembang 7 rupa, waduh masya Allah. Ada yang begitu di sini Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada ya, nggak ada bedanya.
Enggak ada lah sini ya, bersih semua. Amin ya rabbal. Yang punya cincin Pak, jangan disetokin banyak, nggak boleh. Malam surah diambil dibersihin, masya Allah. Taruhan kasih sagu pun, ya nggak Pak Haji ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita hikmah ini malam hari ini punya imannya bersih dari sifat-sifat menduakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Yang kedua, kata beliau ini dari ulama ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, menghikmahi bulan Muharram mesti ibu bapak pribadi al-fakir yang menyampaikan pesan ini tanamkan di awal tahun baru Islam, yakni fakhasyatullahi ta'ala, rasa takut kepada Allah. Kapan takut diaplikasikan? Satu, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun takut kepada Allah. Bu, takut kepada gara-gara pemimpin gak takut sama Allah, minyak langka, bensin pada naik, endok pada mahal. Betul apa betul? Biasanya roti selera rasa yang biasa 25.000 sekarang jadi 30.000. Gara-gara pemimpin tidak takut kepada Allah. Toilet biasanya 2.000, ini sekarang campur ngeden 3.000. Gara-gara pemimpin tidak takut kepada markir 2.000 sekarang 3.000 Pak. Gara-gara pemimpin tidak takut kepada Allah. Skala terkecilnya Bapak Ibu, abah bapak sekalian, jadi pemimpin keluarga, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu. Wabil khusus skala terkecil pemerintahan PRT. Anak PRT ini kan? Ada PRT Pak di sini Pak? Mana? Oh lagi mudik. Waduh. Jadi RT yang takut kepada Allah Subhanahu. Apa maning mahansip? Mana mahansip ini kan? Takut kepada Allah Subhanahu. Seragamnya hijau dibaratin merah. Kata orang Kopassus, bukan ansip. Begitu aja nggak sholat, mang, nggak sholat dah. Kodok takut ya Allah Rabbi. Dikodok katanya. Ya Allah Rabbi, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu tanamkan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, mesti ibu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, menghikmahi bulan Muharram yakni zadun lil ma'ad, yakni setelah kita takut kepada Allah, mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk amal terbaik Bapak Ibu? Tidak lain tidak bukan amal yang paling pokok, yang paling pertama adalah ibadah sholat. Kenapa orang sekarang Bapak Ibu enggak demen sholat? Kadang-kadang maaf ada yang sholat tapi di luar sana maksiat. Banyak apa? Banyak apa? Sampai dikatakan dalam makalah Syekh Hatim, manidda'a hubballahi, barang siapa mengaku lisannya mengatakan beriman, orang Islam cinta kepada Allah, lam yantahi an maharimillahi ta'ala, tetapi fakta dalam kehidupannya tidak pernah berhenti, terus menerus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah STMJ. Apa Pak? Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Juwajong, enggak tasydid. Apa Bu? Juwajong. Artinya apa? Maksiat yang lebih gede, mabuk yang lebih gede, jinah yang lebih gede ketimbang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan bahwa kasibun, cintanya dusta, hanya sekadar di lisan, tidak masuk ke qalbu dan tidak diaplikasikan dalam amaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bapak Ibu, kita hikmah malam hari ini.
jangan pernah kita menyepelekan perintah sholat. Nah tadi bapak sama ibu dipimpin sama guru kita nih sholat maghrib. Dalam hadis qudsi dijelaskan, inna ahadakum idza sholat, sungguh apabila di antara kalian mendirikan sholat, yunaji rabbah. Bapak lagi berdiri tadi, kata ulama itu seyogjaknya sedang berbisik kepada Allah, sedang bermunajat kepada Allah, sedang membangun dialog kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau ada orang yang nggak salat, berarti secara tidak langsung memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu. Makanya pesannya Pak, kalau sholat pengen kusuk bagus, tapi minimal dijaga sholatnya jangan ubrah. Apa Pak? Jangan ubrah. Contoh, di sholat putar. Allahu Akbar. Taruh lagi sini lagi. Terus sampai tahiyat akhir. Begini, sampai ada yang pemuda begini Pak. Aduh jerawat mengedan dongan. Hati-hati Pak, berarti dia tidak menghayati sedang apa dia berdiri, yakni sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Pak, maaf Pak, saya punya jamaah, saya nggak sebutin satu musola. Yang saya bingung Mak, ini bingung saya. Ketika ngaji malam Selasa, ngaji kitab Safinatun Najah, enggak cebukan. Barang sholat cebukan. Sampai ruku. Tahiyat tuh jadi kita apa mama gini? Coba bagaimana? Itu kan tidak menghayati sedang apa dia berdiri, sedang membangun dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bagaimana? Kalau ibunya, bapaknya lagi pengen muak, tahan kalau bisa tahan. Tahan begini tuh. Kalau nggak begini, tahan. Jangan ini mah dilapasin. Mentang-mentang yang bacanya kurang enak, sengaja muapin. Ya Allah, jangan begitu, nanti bisa batal sholatnya. Nauzubillah. Bapak juga jangan matanya nggak boleh. Kelala kelirik, sholat jangan. Fokus di bawah sejadah menghadap Allah Subhanahu. Jangan berbisik, ini mau ngobrol. Allahu Akbar. Tut, ngentut imamnya. Atas di belakang. Jika lo ngedengar nggak? Ngedengar. Dua orang ngomong. Sebelahnya baru pulang umroh. Sholat ngobrol tuh batal 3 tuh. Jangan seperti itu. Kita hayati makna sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, di dalam kitab Hikayatus Sahabah Bapak Ibu, semua sahabat yang notabene yang khulafur rasyidin, contoh Umar bin Khattab, itu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika Umar bin Khattab sedang dalam keadaan sholat. Artinya apa? Para sahabat melupakan segala-galanya kecuali Allah dia ingat ketika di dalam sholat. Kalau kita apa Pak? Ingat segala-galanya di dalam sholat. Benar apa benar nih? Allahu Akbar. Kunci motor gimana? Kayaknya disorotkan tapi nggak mungkin. Allahu Akbar. Kayaknya menyalip di selorokan berapi tua nih, tapi nggak mungkin. Allah sampai begitu. Nauzubillah. Ayo Pak, kita hikmahi sholat kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak apa-apa Pak, walaupun Bapak nggak kusuk nggak apa-apa. Ada satu makalah Sayyidina Ali mengatakan, lebih baik sholat pikirannya kemana-mana ketimbang kemana-mana nggak sholat. Benar apa benar? Iya benar ini mah. Yang ngomong Sayyidina Ali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya ulang nih Pak ya, lebih baik sholat pikirannya kemana-mana ketimbang kemana-mana enggak sholat. Hati-hati nih, sekarang banyak yang kemana-mana enggak sholat. Tadi pada nonton pawai nggak Pak nonton ya? Saya liatin, waduh kalau sampai nggak ada yang sholat berabe. Boleh nonton pawai, kita doakan Bandar Lampung semakin berjaya, semakin makmur masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Khusus kita doakan Bunda Eva wali kota mudah-mudahan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu saya bukan tim ses, Bunda Eva itu termasuk salah satu wali kota terbaik dan paling santun di dunia Bapak Ibu. Santun Bunda Eva tuh lihat setiap pagi. Assalamualaikum.
Bener ya? Bu, bener nggak bu? Santun tiap hari. Kita pengen ngajar ke masjid. Bun, baca peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok wis menawa sehat. Amin ya rabbal. Ya Allah Rabbi macam-macam. Tapi kita doakan menusus. Mudah-mudahan RT gajinya pada keluar. Amin ya rabbal. Kasihan Pak 8 bulan baru 1 bulan dibayar. Berarti 7 bulan lah. Aduh, kasihan PRT ya. Maaf ya PRT ya kalau ada ya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan pada sehat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, berkaitan dengan sholat, kenapa sih orang ini mati-matian sholat? Karena dia paham dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan hadiah pertama orang yang sholat yarfa'u anhu dikal aish, nanti Allah angkat kesulitan hidupnya dan Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Kenapa? Lantaran dekat dengan Allah. Berarti kalau Bapak Ibu susah, misalnya belangsak atau macam bentuknya, jangan pernah tinggalin sholat, keadaan apapun. Ustaz, kan segala-galanya sekarang mau kudu ada duit, segala-galanya sekarang harus ada materi. Enggak begitu. Orang kaya bukan jaminan bahagia. Orang popularitas, orang banyak duitnya, tajir, treasuries, itu tidak jaminan dia banyak bahagia. Benar-benar Pak? Benar-benar Pak? Betul. Apa yang membuat bahagia? Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu. Contohnya Pak, soleh Natal cerai ya kan, ngebahagia tuh kan begitu. Jadi nggak jaminan orang kaya kok sebanyak nggak jaminan. Jaminan orang bahagia kalau kita bermesra-mesraan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui ibadah salat. Yang kedua, kalau orang mendawamin sholat, nanti Allah hadiahkan ketika ruh berpisah dalam jasadnya, wa azabal qabri, Allah hindarkan daripada azab kubur. Amin ya rabbal. Bu, sakaratul maut itu bahasa Arab. Bahasa tafsirnya detik-detik yang amat sangat menegangkan. Itu sakaratul maut. Ketika ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya orang yang beriman, kata beliau dalam tafsirnya, al-mu'minu idah tadoro. Ketika bapak ibu terbujur kaku, punya seluruh anggota tubuh, nggak bisa ngapa-ngapain, ja'ahul basyiru minallahi ta'ala. Sebelum malaikat Israil nyambut orang beriman, datang satu malaikat membawa kabar gembira, bima yarji'u ilaihi minal khair. Bapak nih mudah-mudahan wafatnya dalam kandung selamat. Amin. Bapak yang rajin sholat, datang satu malaikat. Kata malaikat, Kang Eri, nih dengar, pahala menjadi merah. Kang Eri, pahala sholat berjamaah. Kang Eri, pahala sodako. Kang Eri, pahala nikahin janda. Banyak Pak. Semua dihijab dibuka sama Allah. Sehingga kata ulama tafsir, ruh orang mukmin tidak sabar, pengen apa? Cepat-cepat keluar dari jasadnya. Kenapa? Tempat kembalinya sudah tahu, dibocorkan oleh satu malaikat. Raudatan min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Beruntung Pak. Nanti kita jadi beriman yang paling top ketika nanti detik-detik pengen ruh berpisah dari jasad. Maka itu Bapak Ibu jangan sepelekan ini perkara salat. Setelah orang beriman ada lagi lawan beriman Bapak Ibu. Wa innal fajir au kafir. Kalau orang kafir, orang maksiat mati Pak. Lagi minum tuak campur ale-ale mati. Lagi ngegaplek mati. Lagi nyawer biduan mati. Ya Allah Rabbi, dalam keadaan maksiat, ja'ahun nadir, datang satu malaikat dengan bentuk amat sangat buruk, dengan penuh ancaman. Kata malaikat begini Pak, si Udin, awas lu nggak pernah sholat dulu, dia nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran, nggak pernah kajian kemana-mana. Mati lo dasar, nanti gue cabut lo. Gue punya temen dikubur namanya Mungkar Nakir, OTW gebuk dasar jejak tuh.
Kata malaikat, dedek Pak. Sama siapa? Sama ruh yang enggak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang dia wafatnya dalam keadaan enggak beriman, maaf, matanya kadang-kadang tadinya hitam ada jadi enggak ada, betul. Kakinya normal jadi cengkram sebelah, ada yang mengot sebelah, ada yang bibirnya enggak karuan, macam-macam Pak. Kenapa? Sebelum masuk kubur sudah kena mental oleh satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang dulu Pak kalau ini jadi ustaz, kalau bisa pengurus RKM datangin satu rumah, kalau misalnya dia detik-detik pengen meninggal, gampang Pak. Caranya periksa dua kakinya, pas di telapaknya pegang di ujung jempol. Kalau misalnya agak anyep, dingin bener, berarti tanda-tanda sudah sampai ini ruh di tenggorokannya. Makanya Bapak Ibu periksa dingin nggak dingin Pak. Bobo periksa dingin nggak? Ini nih Pak, periksa Pak, maaf ini Pak, hati-hati. Nggak nakut-nakutin, enggak. Kebetulan sama anak pakai balsem tadi di sini. Hati-hati Pak, jangan pernah Bapak Ibu yuk kita hikmah Muharram. Jangan pernah kita sepelekan ini perkara sholat. Yang ketiga, kalau bapaknya udah takut, ibunya udah takut, udah ngedirin sholat, udah lebih jangan jauh-jauh dari komunitas pengajian dimanapun tempat berada. Ini mah ya Allah Robbi nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah ngaji, sholat setahun sekali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu gue Idul Adha sholatnya bawa kresek 2. Kenapa? Pengen dapat daging. Sholatnya ya Allah Robbi setahun 2 kali, ngedoanya banyak loh sama Allah. Ya Allah, masukin saya surga Firdaus samping Rasulullah. Aduh, jauh Pak, nggak ada begitu. Setahun 2 kali nggak dekat sama Allah, entah mintanya macam-macam, nggak boleh. Lihat sejarahnya Pak Muharram luar biasa. Makanya ulama membagi 2. Kenapa dinamakan hari Asyura? Yang pertama adalah ulama mengatakan pas tanggalnya 10 Muharram. Kedua, kenapa dinamakan hari Asyura? Yang kedua, ada 10 nabi diberikan keutamaan keistimewaan di dalam. 1, pas 10 Muharram itu Nabi Adam diterima tobatnya dan Siti Hawa oleh Allah Subhanahu. Nabi Adam dikisahkan di tanah Arab, Emak Hawa dikisahkan di Kurajan atau di tengah-tengah Pakistan. Ketemu di satu titik yang ibu biasa umroh Pak Haji, tempatnya di Jabal. Ketemu Pak atasnya Allah, barang ketemu tatap-tatapan. Nyanyi banyak-banyak, nggak tahu juga nyanyi atau benar, nggak tahu saya juga. Begitu ketemu, datang tobat diterima pas 10. Kedua, mendaratnya kapal Nabi Nuh pas pada tanggal 10 Muharram. Apa Nabi Nuh? Punya istri kafir, punya anak kafir, dakwahnya 1000 tahun kurang 50. Berapa Bapak Ibu? 1000 kurang 50 berapa Pak? Iya, dakwahnya 950 tahun. Dalam kurun waktu seperti itu cuma dapat 80 orang. Berarti 10 tahun yang ngaji muridnya cuma 1. Pak, 10 tahun muridnya berapa? 1. Sabar nggak Nabi Nuh Pak? Sabar. Tapi umatnya Allah Rabbi sangat-sangat membangkang dengan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dapat wahyu Nabi Nuh. Membangun tuh kapal. Di mana ya Rob? Gunung Kunyit. Katanya bangun tuh kapal, masuk logika nggak Pak? Ngebangun kapal di atas gunung, masuk logika nggak Pak? Enggak. Kalau ngebangun kapal di mana biasanya Pak? Di bibir pantai atau laut. Ya Rob, buat apa bangun aja Nuh? Bangun, ketak kertok sampai itu jadi, datang lurah. Nabi Nuh edan ngebangun kapal di atas gunung. Waduh, nggak bener. Kata penduduknya, kalau begitu ayo rame-rame kita hina Nabi Nuh alaihissalam. Singkat ceritanya Bapak Ibu, timbul itu bak lautan tepatnya pada 10 Muharram. Satu anak sedang berpegangan di tebing gunung.
namanya Kan'an. Siapa Pak? Kan'an itu siapa Bapak Ibu? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dipanggil, "My children, come here." Kata Nabi Nuh, orang Inggris dulu Pak, apa? Nggak percaya Bapak mah. "Come here, Kan'an." Ngejawab Kan'an, dan Taksmi Dedi kata, "Wih, gaya juga ya Kan'an ya. Jangan sentuh saya emang nggak mau. Saya mau pengen naik gunung, nggak mau sama bapak naik kapal. Enggak, udah naik kapal sama abah. Nanti kamu nggak selamat." Enggak. Akhirnya apa? Kan'an terhanyut dihempas bah banjir. Nabi Nuh alaihissalam punya anak dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Mengatakan ulama tafsir bahwa 40 hari 40 malam Nabi Nuh punya kepala tidak menegakkan ke langit. Kenapa? Malu punya anak tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi selesainya banjir Nabi Nuh, yakni tepat pada tanggal 10 Muharram. Banyak Bapak Ibu kisah-kisah Nabi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi intinya kembali ke benang merah. Ayo jangan jauh-jauh daripada majelis ilmu. Bu, jangan jauh-jauh dari majelis. Rata-rata ibu-ibu kalau pengajian di tempat saya itu biasanya yang banyak mengaji nenek-nenek. Benar Bu? Tempat saya Bu mengaji itu nenek-nenek, tapi nenek-neneknya rada budek. Rada bapak budek ngajinya. Begitu saya ajarin tahsinul Quran, naik ngaji ikutin ustaz. Iya kan? Innahu kana tawwaba. Nenek-nenek pasai, cuman ada budek. Kata dia, innahu kana tawat tembaga. Apaan sih? Tawat tembaga budek, tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah masih mau ngaji, alhamdulillah. Nah kayak begini Pak, alhamdulillah jangan jauh-jauh di majelis ilmu, nggak boleh. Apa dampaknya Ustaz? Satu, kata Al-Imam Asy'arani dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah, dampak yang pertama adalah dia nanti punya kolbu, mata kolbu, mati kolbunya kalau jauh-jauh dari majelis ilmu. Maka Bapak Ibu setahun sekali nggak ngaji, nggak bisa misalnya setahun sekali, masuk sebulan sekali juga nggak bisa, 2 minggu sekali nggak bisa. Minimal bapak-bapaknya jangan lupa seminggu sekali. Kapan waktunya? Ketika di hari Jumat. Itu dalam rangka bapak punya telinga, punya kalbu agar mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Udah seminggu sekali dimanfaatin. Ini kadang-kadang Jumatan sambil nyender di tembok begini terus langsung keluar torekon. Wih, kata Kang Haji, wih torekon, torekon apa? Hah, kata wih marah maksudnya. Begitu dibangunin sama abad, Haji bangun. Wih, saya memang nggak bisa selesai. Kenapa Haji? Di sini nih terlalu cepet khutbahnya. Enggak cepet, lu yang tidur Pak Haji nih. Tidur dia. Kiranya cepet, jangan begitu. Hari Jumat manfaatin sedekap, lihat wajah khatib. Jangan kita menyender ketika mendengarkan khutbah Jumat. Nah, Bapak Ibu Allah Ta'ala, jangan pernah jauh ini majelis ilmu. Nanti dampaknya kata beliau, hati kita mati. Gimana Ustaz bisa tahu hati kita mati? Di dalam kitab Kasifatu saja dijelaskan. Di situ ada satu qaul ulama tasawuf Ahmad bin Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Beliau katakan, min alamati mautil qalbi, termasuk salah satu tanda-tanda kita punya hati mati. Nah, dengar ini Bapak Ibu. Termasuk saya pribadi. Kalau nanti kerasa dalam kalbu kita, berarti kalbu kita sedang mati. Kata beliau, ciri yang pertama tanda hati itu mati, adamul husni alama fataka anit ta'at. Kamu tidak memiliki rasa sedih dari ketaatan yang kamu tinggalkan. Hati kita sudah mati. Contoh, hayya 'alas shalah. Ngajen maning. Hati-hati. Hati kita sudah mati. Ada pengajian, assalamualaikum. Bisa ngeliat di YouTube. Tuh hati-hati. Kita tandanya hatinya sudah mati. Ketika meninggalkan sholat biasa aja, enggak sedih.
Begitu datang subuh, kita sholatnya jam berapa Pak? Misal kesiangan, bangun jam 7. Biasa aja. Kata istrinya, Allah semuanya bapak saya ngaji, rajin sholat duhanya. Allahu Akbar, barang begini, waduh kunut. Berarti bapak gua sholat subuh kunut. Nggak boleh begitu. Hati-hati Pak. Kalau kita tidak merasa sedih ketika taat yang kita tinggalkan, berarti kalbu kita sedang tanda-tandanya mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Muharram ini ayo kita bina kalbu kita agar bagaimana tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang kalau menjauhi majelis ilmu bahaya, hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita menjauhi majelis ilmu wa khaffa dinuhu, yakni terasa berat ketika mengamalkan agama, yakni perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan nanti 9 Muharram, 10 Muharram kita punya qalbu, kita punya jasad, diberikan hidayah taufik melaksanakan ibadah saum. Amin ya rabbal. Insyaallah kita puasa Pak ya. Insyaallah. Kalau orang jauh dari majelis itu berat ya. Nah, nanti subuh Pak, saya kasih amalan. Ini amalan dawuhnya dari Mbah Maimun. Beliau sanadnya langsung nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Buat orang-orang yang rajin sholat subuh, ini ada amalan. 1. Sebelum melakukan sholat fardu subuh, laksanakan biasanya sholat qobliyah subuh, atau juga ada yang mengatakan sholat fajar. Nah, sholat 2 rakaat sebelum subuh wajib. Itu 2 rakaat. 1 rakaat pertama baca surah Al-Nashrah. Apa Bapak Ibu? Yang kedua baca Alam Tara, yakni Al-Fil. Ingat Bapak Ibu, pengen sholat sunnah subuh bacanya. Yang kedua, orang yang ngedawuhin seperti ini, farajallahu alaihi fid dunya, Allah hilangkan kesusahan di dunia. Sababiyah ngadirin sholat 2 rakaat dengan bacaan metode rakaat pertama baca surah Al-Nashrah, yang kedua baca Alam. Amalin besok subuh insya. Nah Bapak Ibu, yang kemudian kalau sudah kita takut kepada Allah, sudah sholatnya benar, nggak jauh-jauh dari majelis ilmu, ayo yang terakhir adalah masukkan dalam kalbu kita dawamun ala ta'ah, yakni istiqomah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dilihat orang, enggak dilihat orang, dipuji orang, enggak dipuji orang, terus melakukan taat kepada Allah. Jangan sebaliknya. Hati-hati nih. Jangan sebaliknya. Kata Syekh Ahmad Muhammad Ghazali dalam kitab Ihya-nya, ciri-ciri orang riya itu diantaranya ada 3. 1, dia ibadahnya malas kalau sendiri. Enggak dilihat orang malas, dia biasanya Allah enggak dilihat. Tapi kalau dilihat orang, rajinnya luar biasa. Ramai begini nanti takbir beda. Allah sampai beda. Kenapa Bapak Ibu? Dilihat. Ini ciri-ciri ya. Biasa aja, dilihat orang, enggak dilihat orang, udah sama aja, jangan dibuat-buat. Ya Allah Rabbi, ibu ngaji misal, ngaji pengajian arisan, enggak ada orang, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Barang datang rame, beda nadanya. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Hati-hati paria, ini bener. Saya ngomong serius nih. Makanya saya kepada santri-santri, nong, kalau mau ajan biasa aja, pengen jadi imam biasa aja. Maksudnya jangan berubah ada situasi keadaan yang banyak, jangan. Udah biasa aja. Mau ajan kan cakep di semua petani, Pak. Biasa aja nadanya. Biasa aja, kalau bagus. Ini mah jangan berubah. Banyak orang beda nada. Allahu Akbar. Ada orang biasa aja. Nanti timbulnya si baterai. Banyak yang begitu Pak. Apa ini macam-macam. Saya mau ngomongin di masjid Brazil, nggak di sini. Macam-macam sih guys.
Dia bayar. Saya sering, kemarin saya ceramah Bang Ajo di Kaliawat, saya ngomong, kan para ustaz semua di Kaliawat. Bodoh para ustaz ngerti, jangan situasi berubah kalau diundang sama orang yang berubah. Orang kaya, orang miskin tetap ustaz jangan berubah. Cocok apa cocok? Ini yang undang orang miskin beda, gelagat ustaz. Kan maghrib sih tadi rumah tahlil. Tapi ahli di rumah tuh dekat kali bilang keripik. Pasti gak dapetnya teh doang, harus CA itu. Ustaznya ngomong begitu. Yang undang saya Pak, orang miskin. Jalannya beda, ya adalah jalan. Engklok sering ngomong dalam kalbu. Proyek kagak, la ilaha illallah. Hati-hati Pak, ini ustaz nih, nggak boleh begitu. Begitu tahlil beda tempat orang miskin. Udah selesai barang yang undang orang kaya mah. Kan siap sih habis subuh tak. Ya Allah Rabbi, kan nggak ada batalin habis subuh mah. Disambut dengan baik. Begitu jalan begitu ji ini tahlilnya mau cepet pas 1000 nawar. Bukan main ustaz matre. Nah uzung begitu tahlil ke beda Pak. Ustaz diundang orang kaya. La ilaha illallah. Boleh begitu. Para ustaz jangan seperti itu. Orang kaya, orang miskin datangi dengan apa adanya karena minta kasih sayang membuat gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan. Inti kesimpulannya, ayo jadikan bulan Muharram kita nambah takut sama Allah, tambah salatnya giat, nawafilnya giat, tahajudnya giat, makin cintanya giat sama ustadznya, teman sama ulamanya, kemudian jangan jauh-jauh majelis ilmu, kemudian terus jangan pernah bosan, terus istiqomah dimanapun tempat berada, dan semuanya mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah, ruh berpisah dari jasad dalam keadaan Allah ridho dengan mengucapkan la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ini kajian, mari dari ujung sana sampai sini kita semua berjamaah sebelum doa kita baca salawat tibil qulub secara berjamaah. Mudah-mudahan salat nanti kita baca ini masuk dalam kolbu dan Rasulullah melihat, mudah-mudahan kecipratan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.